teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 9 akan membahas aplikasi Splinting pada cedera saraf. Pertama, perkenalkan, nama saya Nabila Zulfa, kemudian ada Aulia Salsabila, Fatia Melati Hanifa, Nurul Fadilah Indrawati, serta Ziada Turifa. Langsung saja ya. Yang pertama ada definisi sistem saraf. Menurut Feryawati tahun 2006, sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf menuju susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Selanjutnya ada anatomi sistem saraf. Bisa dilihat di sini ada sel saraf atau neuron. Neuron ini merupakan komponen utama dalam sistem saraf ya guys. Kemudian nantinya neuron ini akan berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut vaskulum. Nah, kemudian neuron ini terdiri dari badan sel yang mengeluarkan dua serabut saraf, yaitu dendrit serta akson. Dendrit ini fungsinya akan menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi untuk mengirim impuls ke badan sel ke jaringan yang lain. Nah, selanjutnya ada dua jenis neuron berdasarkan fungsi. Yang pertama ada sel saraf sensorik, yaitu saraf efferent. Yang kedua ada sel saraf motorik atau saraf efferent. Sel saraf efferent ini dari membawa sinyal ke sistem saraf pusat. Kemudian yang efferent mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Nah, berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf perifer atau tepi terdiri dari 12 serabut saraf otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Kemudian saraf autonom atau saraf tidak sadar itu terdiri dari susunan saraf simpatik dan parasimpatik. Kalian sudah tahu belum saraf simpatik dan parasimpatik itu apa? Simpatik itu suatu susunan dari pangkal di sumsum tulang belakang karena terletak di sepanjang tulang belakang. Kemudian parasimpatik itu bentuk dari sumsum yang disebut dengan kraniosakral karena berhubungan dengan ganglion yang terdapat pada tubuh. Terus ada persarafan pada tangan. Ini review aja ya, kalian pasti sudah pada belajar atau sudah pada hafal tentang persarafan pada tangan ini. Nah, yang kuning itu adalah medialis saraf atau saraf medialis, serta yang ungu adalah saraf ulnaris dan yang biru adalah saraf radialis. Nah, yang kuning itu atau saraf medialis itu berfungsi untuk menggerakkan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis. Bisa dilihat itu ya. Terus kemudian ada saraf ulnaris berfungsi untuk menggerakkan jari bagian kelingking dan setengah jari manis. Serta ada saraf radial yaitu untuk memberi sensasi ke punggung tangan dari ibu jari ketiga. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya yaitu respons saraf terhadap injury. Di sini ada dua fase. Yang pertama ada degenerasi Wallerian, yaitu terjadi akibat rusaknya atau terpotongnya serabut saraf, di mana bagian akson dan badan sel dari saraf tersebut terpisah, sehingga bagian distalnya mengalami degenerasi. Mengalami degenerasi ini biasanya terjadi pada 24-26 jam setelah terjadinya lesi. Kemudian fase yang kedua yaitu regenerasi perifer. Di sini menunjukkan kemampuan syaraf perifer untuk memperbaiki dirinya, termasuk membuat kembali koneksi-koneksi yang dapat berfungsi kembali secara fungsional. Kemudian di sini klasifikasi cedera saraf. Ada menurut Sadon yaitu neuropraksia, aksonomesis, dan neurotmesis. Nah, di sini yang pertama yaitu neuropraksia, yaitu tipe cedera yang paling ringan, teman-teman. Di sini dengan sedikit atau tidak terjadi cedera secara struktural karena tidak ada kehilangan
kontinuitas dari sel syarafnya, sehingga tidak terjadi kehilangan fungsional. Nah, ini dapat kita lihat gambarnya. Nah, ini yang disebut dengan neuropraksia, hanya sedikit kerusakan tapi tidak ada kehilangan kontinuitasnya. Oke, yang kedua ada aksonomesis. Nah, di sini yaitu tipe cedera yang menimbulkan kematian akson dan dapat sembuh dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini di sini dapat kita lihat bahwa akson ini mengalami cedera. Yang sebelah kanan masih aktif dan di sini mati karena memang adanya kematian akson tadi. Dapat regenerasi sekitar 1 mm per harinya. Kemudian neurotmesis. Nah, di sini neurotmesis itu tipe cedera yang menimbulkan saraf dan struktur penyokongnya putus atau rusak sehingga tidak dapat sembuh kembali. Ini sudah jelas tidak bisa tumbuh kembali. Kalau yang aksonomesis tadi ini bisa sembuh atau bisa kembali lagi seperti semula. Kalau yang neurotmesis ini tidak, ini sudah mati, tidak bisa sembuh dan menimbulkan tumbuh lagi syaraf. Syaraf itu bisa tumbuh lagi. Seperti itu. Terus kemudian kita ke cedera saraf radialis. Syaraf radialis itu menginervasi otot triceps brachii pada lengan atas serta seluruh otot 12 otot dalam kompartemen osteofasial posterior lengan bawah serta sendi-sendi terkait dan kulit. Bagian utama dari saraf radial yaitu saraf interoseus posterior, yang memberikan kontrol motorik ke otot-otot ekstensor lengan bawah dan juga mengendalikan gerakan pergelangan tangan ibu jari dan keempat jari tangan lainnya. Yang kemudian lokalisasi cedera saraf radialis, ada high lesion atau lesi tinggi, menyebabkan hilangnya sensori dan akan berpengaruh pada otot ekstensor pada pergelangan tangan dan jari. Sedangkan otot flexor dan intrinsik tidak mengalami gangguan, yang kemudian mengakibatkan tidak mampunya melepas genggaman dengan normal. High lesion ini terjadi di bagian atas, lengan atas atau humeri, sekitar humeri tersebut. Nah, untuk etiologinya sendiri atau penyebabnya yaitu fraktur humerus, tidur di lengan, atau biasanya kita tuh sering tidur dengan bantalan tangan kita, itu nanti akan menyebabkan high lesion. Kemudian menggunakan kruk yang tidak benar, bisa juga jatuh atau trauma pada lengan. Yang selanjutnya ada low lesion, yaitu cedera pada pergelangan tangan yang menyebabkan kerusakan pada bagian motoriknya. Pada kelumpuhan interoseus posterior tidak mengakibatkan lesi pada gerakan ekstensi wrist, terutama dengan aktivitas mencengkram. Dari kasus yang parah, mungkin ada kehilangan ekstensi jari dan ibu jari yang aktif. Hilangnya kekuatan biasanya keluhan utama, tanpa rasa sakit atau hanya nyeri ringan. Kemudian ada lesi pada saraf radialis. Yang pertama, kelumpuhan saraf radialis pada lengan atas. Nah, kelumpuhan saraf radialis pada lengan atas ini paling sering disebabkan oleh fraktur humerus, terutama pada bagian sepertiga tengah dan distal humerus. Penyebab lain kelumpuhan saraf radialis lengan atas ini yang kurang umum adalah adanya tekanan pada lingkungan fibrosa di bagian lateral otot triceps dan kompresi oleh otot subscapularis, teres minor, latissimus dorsi. Kejadian yang paling tinggi yang menyebabkan kompresi saraf radial adalah tekanan saraf radial di bagian aksila yang mungkin terjadi dari penggunaan tokat yang tidak tepat atau dari kebiasaan beristirahat dengan posisi duduk dan lengan
ditaruh di punggung kursi dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada sindrom radial tunnel. Pada sindrom radial tunnel ini, bagian yang mengalami kompresi adalah berkas fibros yang melekat pada persendian radiokapitelar, pembuluh darah radial, pada pangkal tendinosa musculus extensor carpi radialis brevis, pada pangkal tendinosa supinator, dan adanya pembesaran fibrosa pada margin distal supinator. Kemudian, ada aplikasi spleen pada lesi saraf radialis. Yang pertama adalah dorsal wrist cock up with dynamic finger extension spleen. Ini spleen digunakan untuk menurunkan deformitas pergelangan tangan dan jari. Nah, spleen ini digunakan di siang hari saat melakukan gerakan aktif. Nah, spleen dorsal wrist cock up with dynamic finger extension spleen ini ada pada gambar nomor 1 atau gambar 1. Yang kedua, static volar wrist extension spleen. Nah, kegunaan ini untuk pasien dengan penurunan pergelangan tangan. Spleen ini digunakan juga di malam hari atau bisa juga dipakai pada tahap akhir pemulihan selama kegiatan aktif. Tetapi spleen ini harus perlahan-lahan dihentikan pemakaiannya. Kemudian ada cedera saraf medianus. Tadi kita sudah di saraf radialis, sekarang kita pindah ke saraf medianus ya. Oke, jadi saraf medianus ini saraf yang mempersarafi sebagian besar otot-otot fleksor di lengan dan tangan, kecuali pada otot fleksor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus. Otot tenar dan otot radial lumbricals juga mendapat persarafan dari saraf medianus. Kemudian, persarafan ini juga memberikan sensasi atau input sensori pada area tertentu dari kulit tangan. Saraf medianus ini memungkinkan seseorang untuk melakukan fine motor, gross motor, seperti gerakan oposisi ibu jari, yang mana oposisi ibu jari ini sangat penting dalam presisi genggaman dan melakukan banyak gerakan seperti aktivitas menulis, memasukkan jarum, atau memakai jam tangan, dan lain sebagainya. Penyebab dari cedera saraf medianus ini ada trauma langsung maupun tidak langsung. Nah, trauma langsung itu contohnya seperti adanya trauma karena kecelakaan yang mengakibatkan fraktur pada area tangan. Bisa juga dikarenakan ada luka akibat tusukan yang menekan langsung pada saraf tersebut. Nah, penyebab dari trauma tidak langsung itu adalah terjadi karena pemaksaan kerja otot yang berlebih dalam melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada lokalisasi lesi saraf medianus. Yang pertama adalah low lesion. Low lesion ini menyebabkan kehilangan kemampuan motorik hanya pada sebagian ibu jari, hilangnya kemampuan otot opponens pollicis dan abductor pollicis brevis membuat ibu jari tidak mampu digerakkan menjauh dari palmar. Yang kedua, high lesion in elbow. Pada lesi ini, tangan kehilangan kemampuan otot flexor digitorum profundus dari jari telunjuk dan jari tengah. Mengapa pada jari telunjuk dan jari tengah? Karena pada jari telunjuk dan jari tengah itu dipersarafi oleh saraf medianus. Lanjut, serta flexor digitorum superficialis sehingga kehilangan kemampuan untuk menekuk jari-jari tangan. Kemudian ada high lesion. High lesion adalah hilangnya fungsi saraf medianus bagian interoseus anterior, menyebabkan seseorang tidak mampu mentransmisikan kekuatan ke ujung jari telunjuk, jari tengah, serta ibu jari. Kerugian fungsional utama dari high lesion ini adalah ketidakmampuan ujung ibu jari untuk melakukan gerakan mencubit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lesi atau area abnormal pada saraf medianus. Ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada sindrom carpal tunnel atau CTS. Jika tendon flexor jari menjadi bengkak karena terlalu sering digunakan, misal untuk mengetik, maka saraf median menjadi terkompresi atau tertekan. Jika saraf median ini tertekan, maka akan menyebabkan rasa sakit, parestesia atau kesemutan seperti ditusuk jarum, dan mati rasa di daerah yang dipersarafi saraf medianus. Yang kedua ada simian atau abhand deformity. Jika cabang motorik saraf median rusak, maka otot-otot tenar menjadi denervasi atau terhambat. Akibatnya, gerak abduksi ibu jari tidak dapat dilakukan.
Kemudian lesi yang ketiga ada hand of benediction, yaitu ketidakmampuan mengepalkan tangan karena MCP dan IP pada jari kedua dan 3 tidak dapat ditekuk. Untuk gambar bentuk lesinya dapat dilihat di modul. Selanjutnya ada aplikasi splint pada lesi saraf medianus. Yang pertama ada dynamic thumb opponent splint, seperti yang terlihat pada gambar pertama. Kemudian yang kedua ada static thumb abduction splint, seperti yang terlihat pada gambar kedua. Yang pertama ada dynamic thumb opponent splint. Splint ini untuk indikasi app hand deformity, yaitu polygis dan abductor polygisnya melemah. Splint ini untuk latihan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua ada static thumb abduction splint, yang fungsinya untuk meminimalkan kontraktur sehingga otot dapat dipersarafi kembali dan gerakan ibu jari dapat kembali normal. Splint ini digunakan pada malam hari saat jari-jari sedang tidak bergerak aktif. Selanjutnya ada cedera saraf ulnaris. Saraf ulnaris dapat digambarkan sebagai saraf yang penting karena saraf ini menginervasi sebagian besar otot-otot tangan intrinsik. Saraf ulnaris merupakan percabangan dari terminal medial serabut plexus brachialis yang berasal dari saraf cervical 7 sampai thoraxis 1. Cedera saraf ulnaris dapat disebabkan oleh tekanan yang terjadi secara terus-menerus akibat overuse atau kerja berlebihan. Berikutnya ada lokalisasi lesi saraf ulnaris. Yang pertama terletak di low lesion. Kerusakan saraf ulnaris di bagian low lesion atau pergelangan tangan menyebabkan denervasi atau terhambatnya sebagian besar otot intrinsik tangan. Jika cedera pada bagian ini dapat menyebabkan kehilangan manipulatif tangan yang halus, tangan tidak mampu membuka lebar untuk menangkap benda, dan tidak mampu menangani benda kecil secara presisi. Kemudian yang kedua terletak di high lesion. Kerusakan daerah ini biasanya karena trauma pada atau di atas siku. Kerusakan di daerah ini menyebabkan hilangnya kemampuan otot flexor digitorum profundus atau FDP dan semua otot intrinsik di jari manis dan jari kelingking. Jika rusak pada area ini menyebabkan hilangnya kemampuan mencengkram. Pada high lesion, pasien harus mempertahankan fleksi IP secara pasif pada jari manis dan jari kelingking ketika otot flexor digitorum profundus tidak ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lesi saraf ulnaris. Lesi saraf ulnaris ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ulnar claw. Ulnar claw adalah kondisi terjadinya hiperekstensi sendi metakarpopalangeal karena kurangnya persarafan kedua lumbricals medial dan fleksi sendi interpalangeal dari jari 4 ke jari 5. Hal ini tergantung pada lokasi cedera karena cedera yang lebih tinggi dapat mengurangi inervasi bagian ulnaris dari flexor digitorum profundus, sehingga penampilan yang tertekuk mungkin tidak terlihat. Contohnya seperti pengendara sepeda sering mengalami masalah saraf ulnar karena ketika mereka meletakkan perbatasan lateral tangan mereka pada stang motor, menghasilkan bengkok dan karenanya kompresi saraf ulnaris. Yang kedua, subital tunnel syndrome. Subital tunnel syndrome adalah saraf yang terletak tepat di bawah kulit dan saat siku tertekuk menyebabkan kesemutan dalam distribusi saraf. Ketika seseorang meletakkan siku mereka di atas meja untuk waktu yang lama atau diletakkan di jendela mobil untuk mengemudi truk jarak jauh, mereka telah menekan saraf ulnaris. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelemahan otot-otot yang dipersarafi oleh hilangnya sensasi. Ini juga dapat terjadi sebagai cedera atletik, khususnya pada atlet yang melempar bola misalnya, pelempar baseball, kriket, pelempar lembing. Selanjutnya yaitu aplikasi splint pada lesi saraf ulnaris. Yang pertama ada dynamic ulnar nerve palsy splint. Indikasinya hiperekstensi sendi MCP dan fleksi IP, sendi jari manis dan jari kelingking, melumpuhnya interosei, medial ke lumbricals dan profundus. Dynamic ulnar nerve palsy splint digunakan di siang hari saat aktif.
Yang kedua ada static ulnar nerve palsy spleen, itu pada gambar yang kedua. Untuk indikasinya pemulihan sebagian fungsi saraf ulnaris, kelainan bentuk cakar tangan ringan, abduction posture of the little deformity. Static ulnar nerve palsy spleen digunakan pada siang hari untuk mencegah hiperekstensi sendi MCP jari manis dan jari kelingking. Selanjutnya ada therapeutic management. Yang pertama ada acute fase yang berfokus pada penyembuhan dan pencegahan yang dibagi menjadi 2 periode. Periode pertamanya itu awal post injury dan post surgery. Ini dilakukan imobilisasi atau splinting yang bertujuan untuk meminimalkan tension pada area yang mulai membaik serta melindungi saraf dari kerusakan. Untuk periode yang kedua yaitu periode post imobilisasi memiliki prioritas tujuan untuk mengembalikan ROM selama diimobilisasi, meningkatkan fungsi dan memberikan edukasi kepada pasien untuk proteksi dan prevensi. Lalu yang kedua ada recovery fase. Recovery fase itu sendiri adalah periode reinervasi, penekanan pada retraining dan reedukasi. Motor retraining sebaiknya dimulai sedini mungkin bila otot sudah diinervasi kembali dan belum reinervasi terjadi dengan latihan. Nah, untuk itu hindari kelelahan, kunci latihan and radialis, wrist, finger, dan thumb. Untuk kunci latihan N medianus, tenar intrinsic muscle, dan kunci latihan N ulnar, opponents, dan abductor pollicis brevis. Yang ketiga ada chronic fase. Merupakan saat reinervasi yang paling terbaik karena gangguan yang dirasakan oleh pasien sudah berkurang. Nah, jenis latihan untuk cedera saraf, yang pertama ada wrist flexion and extension. Ini adalah peregangan yang dilakukan setiap hari, terutama sebelum beraktivitas. Setelah pemulihan, peregangan ini dapat dimasukkan sebagai bagian dari pemanasan. Pengulangannya yaitu 5 kali pengulangan. Daya per week-nya itu dilakukan 6-7 hari. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, luruskan lengan dan tekuk pergelangan tangan ke belakang atau ekstensi, atau tekuk pergelangan tangan ke bawah atau fleksi. Yang kedua, gunakan tangan yang berlawanan untuk memberikan tekanan lembut di telapak tangan hingga merasakan regangan di bagian dalam tangan seperti yang ada pada gambar 1. Yang ketiga, tahan regangan selama 15 detik. Ulangi sebanyak 5 kali lalu lakukan peregangan ini pada lengan lainnya. Yang kedua ada nerve glide exercise yang bertujuan untuk menjaga fleksibilitas saraf dan ligamen. Nah, ini harus dilakukan dengan pengulangan sebanyak 10-15 kali sehari dan dilakukan 6-7 hari per minggu. Langkah-langkahnya yang pertama, buat kepalan tangan dengan posisi ibu jari di luar jari-jari. Buka kelima jari sambil menjaga ibu jari tetap dekat di sisi tangan seperti yang terlihat pada gambar 2. Lalu jaga agar jari-jari tetap lurus dan tekuk tangan ke belakang. Yang keempat, rentangkan ibu jari seperti poin D pada gambar 2. Lalu yang kelima, jaga agar jari, pergelangan tangan, dan ibu jari tetap terbuka dan putar telapak tangan ke atas. Lalu yang terakhir, jaga agar jari, pergelangan tangan, dan ibu jari tetap terbuka dan menggunakan tangan yang lain untuk meregangkan ibu jari dengan lembut. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.